Dimensity 700, Helio G95, dan Snapdragon 732G. Siapakah dari ketiganya yang punya performa lebih baik? Oke, langsung aja kita mulai videonya. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, kita bumper dulu. So, halo guys, balik lagi sama Kulas Sore. Oke, sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang doyan dengan konten-konten berbau teknologi atau gadget, kalian bisa pertimbangkan buat subscribe channel ini, dan jangan lupa buat aktifin juga lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan berita-berita terupdate dari Kuliah Sore. Nah, di video kali ini, ketiga chipset bakal diwakilkan oleh ketiga brand smartphone yang berbeda. Dimensity 700 akan diwakilkan oleh Realme 8 5G. Helio G95 akan diwakilkan oleh Infinix Note 10 Pro, dan Snapdragon 732G oleh Redmi Note 10 Pro. Buat kapasitas ketiganya juga mirip ya, yaitu yang 8/128 GB. Jadi faktor storage harusnya bukan jadi perbedaan yang cukup signifikan. Oke, langsung aja sebelum kita bandingin performa ketiganya ketika dipakai main game, pertama-tama kita mau tes benchmark ketiganya dulu nih. Buat pakai aplikasi Antutu versi 9, ketiganya punya skor yang hampir mirip-mirip. Dimensity 700 di unit yang aku pegang sekarang ini tuh punya skor di angka 366.000. Helio G95 ada di angka 361.000 dan Redmi Note 10 Pro ini ada di angka 354.000. Buat skor CPU-nya, si Dimensity 700 dan Snapdragon 732G ini bisa tembus ke angka 100 ribuan. Sementara Helio G95 ini ada di angka 92 ribuan aja. Sementara kalau dari sisi GPU atau kartu grafisnya, Mali G76 yang ada di Helio G95 punya skor yang paling tinggi dengan nyentuh angka 100 ribuan. Sementara Adreno 618 di Snapdragon 732G ada di angka 94 ribuan, dan Mali G57 di Dimensity 700 ini punya skor yang paling rendah, yaitu 78 ribuan. Kalau pakai aplikasi 3D Mark di Wildlife Stress Test-nya, buat ketiganya ini adalah sebagai berikut. Di sini kalau kita lihat di Dimensity 700 dan Snapdragon 732G punya skor yang hampir mirip, dan keduanya punya stability yang cukup baik, yaitu sama-sama di 99,5%. Sementara kalau Helio G95 ini punya skor yang lebih tinggi, cuma sayangnya stability di Helio G95 ini cuma sampai 94,6%. Nah, kalau pakai extreme testnya di Dimensity 700 dan Snapdragon 732G juga punya skor yang masih terbilang mirip-mirip nih, dengan stability yang cukup bagus di angka 98% ke atas. Sementara Helio G95 ini punya skor yang lebih tinggi dengan stability yang juga lebih rendah, yaitu cuma 91,1%. Kalau pakai aplikasi Geekbench 5 dari skor yang udah kalian lihat, di sini ketiganya punya skor yang hampir mirip, terutama buat Dimensity 700 dan Snapdragon 732G, yang bedanya ini tipis banget ya buat single core dan multi core-nya. Sementara kalau Helio G95 punya angka yang sedikit lebih rendah jika dibandingkan keduanya. Oke, setelah lihat skor benchmark dari ketiga chipset ini, selanjutnya kita bakalan langsung buat mainin game pertama, yaitu adalah game Mobile Legends. Di sini di Dimensity 700 di Realme 8 5G itu belum kubuka settingan ultranya ya. Jadinya ketiga device ini harus kita set ke settingan yang sama, yaitu settingan high dengan high frame rate mode on supaya bobotnya seimbang. Di game ini ketiganya sama-sama nggak ada masalah. Game benar-benar lancar buat dimainin, dan di sini kalau kalian lihat di FPS barnya, ketiganya tuh sama-sama bisa dapetin FPS di kisaran angka 57 sampai 60 FPS dengan sangat-sangat stabil. Overall untuk game Mobile Legends ketiganya nggak ada masalah sama sekali dan enak banget buat dimainin berkali-kali. Oke, lanjut ke game kedua, yaitu adalah PUBG Mobile. Di match pertama ini kita pakai settingan Smooth Ultra dulu ya, buat lihat di settingan ini apakah ketiga smartphone ini bisa stabil di 40 FPS atau enggak. Dan ternyata setelah dicobain, ketiganya sama-sama bisa dapetin FPS yang lumayan stabil di sekitar 40-an FPS. Kadang ya sempat turun ke 35 FPS, cuma lebih sering mentok di 40 FPS-nya.
Kalau kita lihat di bar FPS juga kalian bisa lihat kalau ketiganya tuh sama-sama punya rentang FPS yang hampir mirip-mirip dan nggak berbeda jauh. Kalau dipakai di settingan HD high-nya atau yang mentok sampai 30 FPS aja, ketiganya juga sama-sama stabil di settingan ini. Rata-rata ketiganya bisa dapetin FPS di angka 27 sampai 30 FPS dan ini udah lumayan enak buat dimainin. Dan terakhir buat main game Genshin Impact, game yang tergolong berat ya buat chipset-chipset yang bakal kita uji kali ini. Buat MediaTek Dimensity 700 di Realme 8 5G ini kalau dimainin di settingan lowest 60 fps tuh ternyata nggak bisa tembus sampai 60 fps. Frame rate tertingginya kalau kita lihat dari bar ini itu ada di angka 55 fps. Frame rate bisa kalian lihat kalau ini itu nggak stabil banget dan itu wajar buat chipset kelas menengah kayak gini. Saat awal game ini frame rate ada di angka 35 sampai 45 fps. Terus saat pertengahan game ini sempat drop ke 20 sampai 30 fps. Cuma itu nggak berlangsung lama dan perlahan mulai balik lagi ke frame rate awalnya di sekitaran 40 fps. Kalau buat MediaTek Helio G95 yang ada di Infinix Note 10 Pro, chipset ini justru punya frame rate yang lebih kurang stabil jika dibandingkan Dimensity 700 tadi. Saat awal-awal game, FPS ini cukup nggak stabil dengan ada di angka 20-30 FPS. Terus perlahan mulai agak naik ke angka 40-an FPS. Tapi itu nggak berlangsung lama dan drop lagi ke 25 FPS. Dari bar FPS ini, kalian bisa lihat sendiri gimana performa Helio G95 selama mainin game Genshin Impact ini. Kalau buat Snapdragon 732G, chipset ini juga mirip-mirip kayak yang sebelumnya. Di sini mainin game Genshin Impact di settingan yang sama tuh lumayan oke saat awal-awal game dengan dapetin frame rate di angka 30-45 fps yang naik turun. Terus saat masuk ke pertengahan ini turun ke angka 20-an fps. Cuma setelah itu sampai akhir game tuh fps-nya ada di kisaran 25-35 fps yang naik turun buat frame rate-nya. Overall di game ini ketiganya bisa buat dipakai. Cuma emang nggak bakalan terlalu nyaman kayak di game-game lain yang bisa dapetin performa lebih mulus. Nah, mungkin segitu aja buat perbandingan dari Dimensity 700, Helio G95, dan Snapdragon 732G. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.